Al-Walid bin Al-Walid terlahir dari keluarga Quraisy terpandang di Mekah, keluarga yang dikenal dengan kehormatan, kekuatan, dan kebanggaan kabilah. Ia adalah adik kandung Khalid bin Al-Walid, pemuda gagah yang kelak dijuluki Saifullah. Sejak kecil, Al-Walid dibesarkan dalam tradisi kemusyrikan dan kemegahan Quraisy, mengenal pedang, kehormatan, dan loyalitas kabilah sebelum mengenal iman. Di hatinya telah tumbuh keberanian, namun cahaya hidayah belum mengetuk jiwanya. Ketika perang Badar meletus, Al-Walid berdiri di barisan kaum musyrikin, menghunus pedang melawan kaum muslimin. Debu padang pasir bercampur darah dan teriakan perang. Namun takdir Allah berkata lain, Al-Walid tertangkap dan menjadi tawanan kaum muslimin. Dengan tangan terikat, ia dibawa ke Madinah, kota yang kala itu masih sederhana namun dipenuhi cahaya kenabian. Mendengar Al-Walid tertawan, Khalid dan Hisham bergegas ke Madinah membawa tebusan mahal, sesuai kehormatan keluarga mereka. Al-Walid dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke Mekah. Namun, dalam perjalanan pulang, di tengah sunyinya padang pasir, Al-Walid berhenti. Hatinya bergolak, ia memandang kembali ke arah Madinah, dan tanpa ragu, ia memutar langkahnya, kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya dengan penuh kesadaran. Ketika sebagian sahabat bertanya mengapa ia tidak masuk Islam sejak masih menjadi tawanan agar tebusannya lebih ringan, Al-Walid menjawab dengan keteguhan yang membekas sepanjang sejarah, "Aku tidak ingin orang berkata bahwa aku masuk Islam karena takut pada pedang atau demi meringankan tebusan." Ia memilih iman dengan harga penuh, tanpa paksaan, tanpa keuntungan dunia. Keislaman Al-Walid menyulut amarah keluarganya. Kehormatan Quraisy terasa tercoreng. Ia ditangkap, dirantai, dan dipenjara di Mekah bersama para muslim yang lemah dan tertindas. Cambukan, lapar, panas terik, dan hinaan menjadi makanan hariannya. Namun di balik belenggu besi itu, imannya justru menguat, setiap luka menjadi saksi kesetiaannya kepada Allah. Penderitaan Al-Walid dan orang-orang yang lemah lainnya sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salatnya, beliau mengangkat tangan dan menyebut nama Al-Walid secara khusus dalam doa kunut nazilah, memohon pertolongan Allah agar menyelamatkannya dari kezaliman Quraisy. Doa Nabi mengalir seperti cahaya, menembus langit, mengguncang takdir. Suatu ketika, dengan izin Allah, Al-Walid berhasil meloloskan diri. Tanpa bekal, tanpa alas kaki, ia berjalan menyusuri padang pasir menuju Madinah. Batu tajam melukai telapak kakinya hingga darah mengalir, namun ia tak berhenti. Setiap langkahnya adalah zikir, setiap tetes darahnya adalah saksi cinta kepada iman. Dalam keadaan lemah, tubuh penuh luka, Al-Walid akhirnya tiba di Madinah. Ia hidup sebagai muslim sejati hingga ajal menjemputnya. Sebelum wafat, ia meninggalkan wasiat yang menyentuh hati Khalid bin Al-Walid, tentang keteguhan iman, harga kebenaran, dan arti pengorbanan. Wasiat itu kelak menjadi salah satu cahaya yang melunakkan hati sang panglima besar, hingga Khalid pun menyusul memeluk Islam. Kisah Al-Walid bin Al-Walid bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah bukti bahwa hidayah tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kejujuran hati, doa seorang nabi, dan keteguhan iman dalam penderitaan. Belenggu besi tak mampu memenjarakan cahaya iman, dan dari luka seorang adik, lahirlah perubahan besar dalam sejarah Islam.